Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya TV. Pada hari ini saya kedatangan orang yang sangat berpengaruh sebenarnya di Pati karena memang ini kan menentukan calon itu siapa yang akan berlaga di pemilu kada Kabupaten Pati ini. Beliau ini berperan aktif gitu. Nah, beliau ini mewakili dari dua partai, dari PKB dan Gerindra ya Mas. Ya. Gerindra, dan sebenarnya kita pada kesempatan ini mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya TV. Pada hari ini saya kedatangan orang yang sangat berpengaruh sebenarnya di Pati karena memang ini kan menentukan calon itu siapa yang akan berlaga di pemilu kada Kabupaten Pati ini. Beliau ini berperan aktif gitu. Nah, beliau ini mewakili dari dua partai, dari PKB dan Gerindra ya Mas. Ya. Gerindra, dan sebenarnya kita pada kesempatan ini mengundang 4 partai, tapi yang hadir 2 partai, dan setidaknya 2 partai ini bisa memberikan jawaban atas kangen informasinya kita berkaitan dengan persiapan pilkada di Kabupaten Pati. Dan tentunya karena pilkada di Kabupaten Pati ini gerengsengnya sampai hari ini belum terasa, dan apakah nanti memang seheboh beberapa tahun yang lalu, ataukah ini hanya landai-landai saja, ataukah bagaimana? Karena tapi prinsipnya bahwa apakah nanti ini hanya calon tunggal yang berlaga, ataukah mungkin ada beberapa partai, mari kemungkinan itu kita akan perbincangan pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan saya ditemani Mas Kastomo. Monggo, ini juga mungkin perlu diperkenalkan sendiri Mas, dan supaya nanti masyarakat Pati kenal betul siapa sih ini sosok Mas Kastomo yang kebetulan saat ini kepilih kembali ya. Baru-baru ini Pak. Oh, baru ini malah yang pertama ini ya, yang pertama ini untuk jadi di legislatif. Nah, monggo Mas Kastomo. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mewakili dari PKB sebagai ketua Deks Pilkada PKB Kabupaten Pati. Ya, alhamdulillah kemarin 2024 memang setiap 5 tahun kali kita ikut, mulai 2014, 2019, tapi untuk 2024 alhamdulillah bisa terpilih. Alhamdulillah. 2024, 2029. Semoga bisa mewarnai di Pati untuk kebaikan. Iya. Monggo. Yang satu dari Gerindra, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Gufron. Kebetulan kami di DPC Partai Gerindra sebagai wakil ketua, yaitu bagian organisasi, dan di menjelang pilkada ini kami ditunjuk sebagai Dispilkada, yaitu ketuanya, kami ketua penjaringannya Dispilkada Pati di DPC Partai Gerindra. Kami tadi ditelepon Bapak Ketua kami, Bapak Ketua DPC kami, untuk berangkat di TV Cahaya mewakili beliau karena beliau saat ini menghadiri konsolidasi Partai Gerindra se-Jawa Tengah di Solo Raya, Pak. Di Solo Raya. Jadi apa itu? Semua DPR berangkat, semua saya partai berangkat saat ini di Solo, kami mewakili di pilkada ini. Alhamdulillah bisa hadir ya bersama-sama dengan kita sore hari ini. Nah, kalau kita lihat dari peran beliau, karena ya semuanya adalah ketua Des Pilkada, ketua penjaringan istilahnya. Penjaringan, ya. Nah, tentu kita nggak tahu apakah ini dari sekian banyak calon sudah mulai sowan-sowan atau belum gitu. Karena kan penentunya betul nanti, meskipun dari biasanya dari masing-masing kabupaten itu akan mengirimkan kandidatnya ke DPW dan PDW yang memutuskan, tapi setidaknya kita punya gambaran kira-kira apa persiapan dan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di dua partai ini. Monggo Mas Kastomo, mungkin bisa diterangkan sampai mana persiapan PKB. Ya, kita memang mulai launching untuk pendaftaran calon pilkada Kabupaten Pati ini mulai 20 Mei sudah pembukaan sampai nanti memang terakhir 6 Agustus sebenarnya. Ada kelonggaran untuk PKB. Memang sampai sekarang untuk calon bakal bupati ini sudah daftar ada 8 calon. 8 itu calon. yang bupati atau wakil juga? Bupati. Oh, bupati 8 orang. Yang wakilnya ini 1. Memang
interest dari warga Pati termasuk ada 8. 8 ini memang kalau kita cek di lapangan ada 10 calon bakal bupati ini, tapi di PKB ini ada 8 yang bisa disebutkan, Mas? Ya, yang mendaftarkan kita memang salah satu yang pertama Pak Sudewo, kemudian yang kedua ada Pak Muhyen yang memang kader sendiri, yang sekarang dia anggota DPRD Provinsi Jawa ya. Tengah. Kalau Pak Sudewo dari Gerindra, yang ketiga ada Pak Slamet. Pak Slamet ini setiap 5 tahunan memang ikut terus. Iya. Kemudian yang keempat ada Pak Agus Sunarko, ini sebagai saat sekarang ASN Camat Trusukti. Kemudian yang kelima ada namanya Pak Suryanto. Ini dia anggota DPRD Demokrat dan Suryanto ya. Yang ke-6 ini juga ada kader dari Gerindra, Pak Wartoyo. Pak Wartoyo. Kemudian yang ke-7 ada Mas Agus. Mas Agus ini memang baru-barusan 2 hari ini dia mendaftarkan, memang Agus dari siapa itu? Agus Supriyanto ya. Agus Supriyanto ya, barusan. Memang ini dari masih muda dia, masih muda. Memang belum mau cek sound untuk publikasi belum. Itu. Agus Supriyanto itu orang Pati atau Orang Pati sendiri. Orang Pati. Ini masih muda orangnya. Memang belum balunya belum dipasang lah, belum dipasang tuh. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi itu ya, sudah ada 7 ya. Nah, itu. Yang kemarin memang dari ada lagi mungkin Agus Purwanto, betul? Agus Supriyanto memang. Agus Supriyanto, bukan Agus Purwanto. Dia masih muda dia. Dia memang ini saya kira kalau dia pengen perorangan tapi jadwalnya jadwalnya yang memang dia nggak tahu. Baru 7 ya. Yang satu siapa? Yang satu ini coba kita cek nanti itu. Kemudian ada calon yang lainnya yang sudah masa-masa ini belum daftar di PKB. Oh, belum. Itu. Dan masih dibuka pendaftaran belum ini? Masih, kita welcome aja. Kemudian kemarin memang sudah beberapa yang daftar, kita sudah diundang oleh Ketua Umum Silaturahmi di Jawa Tengah. Kemudian juga kemarin sudah diundang juga UKK, uji kelayakan kemampuan. Sudah diundang kemarin, yang hadir yang izin 3, yang hadir cuma 3 juga. Yang hadir 3 orang? 3 orang yang hadir, dan yang 3 ada acara sendiri mungkin di Jakarta, sehingga nanti ada reschedule. Memang di PKB ini menurut peraturan partai yang perubahan nomor 10 itu memang kemarin lagi viral-viralnya juga bahwa ada salah satu dari bakal calon sudah dapat rekomendasi, dan itu banyak calon-calon yang nelpon kami bahwa saya menjelaskan bahwa memang semua nanti yang uji kelayakan dipanggil DPP itu memang nanti akan ada SK tahap 1 diberi rekomendasi semuanya. Dan terpenting adalah setelah pasca diberi rekomendasi tahap pertama itu akan diuji bagaimana dengan dia mempublikasikan dirinya, bagaimana popularitas dia akan dicek juga, dan kemampuan dia di lapangan apakah dalam survei nanti juga dia akan meningkat dan tidak. Itu salah satu. Maka nanti yang SK tahap 2 ini, SK rekomendasi tahap 2 ini yang terpenting, terakhir. Yang final ya? Yang final itu, dan satu paket itu. Berarti kalau kemarin sudah ada yang mengklaim sudah dapat rekomendasi dari PKB, nggak benar? Nggak benar, itu masih politik Baru tahap 1, ya? Pilkada, seakan Pati ini masih cair. Begitu juga di PKB. Kita juga memang sudah memberikan sebuah isu-isu politik yang ada di Pati ini. Tidak menutup kemungkinan dari beberapa calon 8 itu yang daftar, kita juga akan melaporkan bagaimana perkembangan dalam keseriusan beliaunya dalam membangun Pati dan untuk meningkatkan elektabilitas dia untuk mempercayai atau keseriusan untuk masyarakat Pati. Nah, seperti itu. Kalau Gerindra gimana, Mas Rubrod? Untuk Gerindra kami membuka itu kalau nggak salah 1 Mei Pak. 1 Mei membuka penjaringan bakal bupati maupun bakal calon wakil bupati. Sementara yang kita tutup memang di tanggal 1 Juni Pak. Tanggal 1 Juni karena berarti sudah ditutup ini? Sudah ditutup. Karena kita sebetulnya yang mau daftar banyak, tapi Gerindra sementara ini ada 5 bakal calon bupati semua Pak.
dari kader internal kita ada 2, Pak Sadewo sebagai DPR RI fraksi Gerindra, terus Pak Haji Wartoyo sebagai anggota DPR 2009-2014 juga ketua relawan Prabowo mulai zaman 2009 sampai sekarang. Nah, itu Pak Wartoyo kelebihannya Pak. Komposisi di kepengurusan Gerindra? Penasehat. Oh, sebagai penasehat. Nah, terus yang ketiga itu ada Pak Slamet Warsito, ada Pak Agus Camat, Agus Sunarko, Camat, terus Pak Mohyen. Kami sudah berkoordinasi dan diberi jadwal untuk konsolidasi di tingkat Dispilkasa provinsi maupun di PP sudah kami sajikan beliau-beliau yang daftar dan diterima dengan baik, bahwa tidak menutup kemungkinan bisa dari internal maupun dari eksternal. Itu. Nah, mereka banyak pendukungnya semua, dan kami bangga di tahun 2024 ini kader Gerindra mempunyai yang dari internal sendiri juga, Pak. Bahkan insya Allah di tingkat koalisi tingkat kabupaten ini insya Allah bisa diterima semua asal komunikasinya merucut. Ya. Berarti kecenderungannya internal ini yang? Ya mungkin bisa, mungkin tidak, Pak, karena melihat dinamika politik partai ini sangat mungkin di eksternal maupun internal, tergantung nanti surveinya bagaimana, kekuatan eksternalnya pendukungnya bagaimana, terus surplusnya untuk berperang itu bagaimana, itu kan kita mungkin dipertimbangkan semua, Pak. Nah, memang 5-5-nya diajukan juga ke DPP? Diajukan semua, tapi simulasi itu sifatnya rahasia, Pak. Sifatnya masih belum bisa terbuka karena simulasi kita sudah terang sih, kalau gini akhirnya kayak gini koalisinya kayak gini sudah semua kita itu tapi kami tidak menutup kemungkinan kita itu kader maupun non kader. Tapi yang jelas semua itu kita sadar diri, Pak, bahwa kita sementara itu untuk mendaftarkan di KPU kita itu terbatas dengan jumlah kursi ya. Jumlah kursi, yeah. 12% saat ini kita dapat 6 kursi, harus menggandeng partai lain. Kita sudah menjalin komunikasi dari PKB, P3, bahkan PKS, bahkan ada di calon kita sudah isu dapat rekom dari eksternal partai. Misalnya Pak Sadewo sudah dapat dari Nasdem maupun dari tahap 1 dari PKB. Tapi kami juga nggak mempermasalahkan itu. Itu nanti. Tapi PKB-nya semua dapat ya, Mas ya? Ya, satu dapat. Jadi memang belum final kan? Belum. Yang final mungkin Nasdem ya? Nasdem, tapi kami belum tahu apa itu rekomendasinya berbunyinya kayak apa, kita belum tahu. Bahwa nanti mengacu pemilu kemarin bahwa Parti pernah ada insiden waktu Bapak menjadi kepala dulu itu. Nah, itu menjadi kehati-hatian di PP, Pak, untuk belajar terus kita perbaiki. Kalau tahun kemarin masih rekom itu masih individu, maksudnya masih bupati, wakilnya siapa. Saya kira nanti rekom ini semua partai sepakat nanti akan merujuk by name semua, Pak. By name tapi khusus bupati. By name dan wakil bupati. Langsung menunjuk langsung satu paket ya. Tidak seperti kemarin, Pak. Gini. Nah, ini kalau nanti tidak dikomunikasikan semua calon ini semua harus menggandeng, tidak dikomunikasikan partai pengusung. Takutnya nanti PKB hingga bupatinya itu berbeda, wakilnya berbeda. Nah, ini yang menjadi pusing nanti. Nah, ini tapi kan, ini kemudian ada beberapa pernyataan Ketua DPC Pak Hardi saat itu bahwa sempat juga di media menyatakan bahwa DPC Gerindra hanya mendukung dan mencalonkan Pak Sudewo. Benar nggak ini? Artinya kalau itu terjadi kan sudah menutup peluang yang lain. Ketua DPC sudah ngomong gitu. Kan orang mengatakan, lah kalau sudah mengatakan begitu ngapain buka pendaftaran? Itu kan hanya gue abang-abang lambe gitu loh.
Gimana? Mungkin itu Pak. Mungkin itu kapasitas beliau saya nggak tahu, tapi kami selaku di Pilkada, teman-teman di provinsi maupun di pusat, kami membuka peluang dari eksternal partai, bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh pemuda itu gunanya untuk menjaring, di mana masyarakat pasti besok dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak, Pak. Tapi ya harus memenuhi syarat yang kita rekomendasi. Ya, misalnya itu tidak menutup kemungkinan nanti di rekom kita itu bisa misalnya Pak Sadewo dengan Pak Muhyin karena sudah mendaftar, bisa saja, atau Pak Sadewo dengan Pak Agus, karena tahapan di bawah ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai diloncati gitu loh. Kita menghargai dulu kita itu diloncati terus, Pak. Nah, ini kita sudah membangun komunikasi dengan pihak, harus komitmen kayak apa, kita itu partai mulai harus tertib administrasi, harus tertib berorganisasi, tahapan dari bawah ini tidak diabaikan. Tidak menutup kemungkinan nanti semua 5 calon itu bisa dibeli rekom bupati dan calon wakil bupati, walaupun daftarnya itu sebagai bupati semua, Pak. Berarti pasangannya dia turun grade gitu ya? Turun grade, atau nanti komunikasinya ya nggak tahu kita. Yang jelas kita nggak bisa kecolongan dulu lagi. Dulu kita itu pernah kecolongan, jadi yang daftar A dia nggak mendaftar gitu. di partai kita, dapat rekomendasi dari atas langsung. Itu pengalaman. Nah, ternyata setelah jadi ya dilupakan saja partai kita, tidak ada deal perjuangan kami yang diakses, yang diakomodir. Itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi 2 kali bahkan. 2 kali ya? Di Pati? Di Pati. Tapi dulu pun ya memang seperti itulah. Dan tentunya tadi udah banyak dikatakan bahwa Gerindra itu pernah ngalami kekecewaan. Kecewa karena langsung dilangkai. Memang peraturan pilkada yang sekarang berbeda. Ketika tahun 2011 ke bawah itu rekomendasi DPP tidak terlalu dianggap, gitu. Memang tidak dianggap. Jadi KPU itu hanya menerima yang penting ada tanda tangan ketua dan sekretaris di tingkat kabupaten. Tapi sekarang rekomendasi DPP itu menjadi satu persyaratan, berkas yang harus dilampirkan. Tanpa itu tidak akan bisa diterima oleh KPU. Nah, tentunya dengan begitu sekarang ini bakal calon bupati dan wakil bupati akan banyak berhubungan dengan pusat daripada bawah kan gitu kan. Karena kan mereka kan mintanya itu rekomendasi itu. Nah, ini berkaitan dengan komposisi Mas Gibran dan Mas Kastomo. Ini kalau kita lihat komposisi Koalisi Indonesia Maju yang ada di pusat itu ada pengaruhnya nggak dengan di bawah? Karena kalau di bawah kan, kalau Kim kan otomatis PKB kemungkinan kecil untuk bergabung dengan Gerindra kan begitu. Ataukah gimana, Mas Kastomo? Ya, terima kasih. Memang untuk dengan situasi kondisi kedaerahan dan pusat ini memang beda, saya kira. Kebutuhan-kebutuhan yang ada beda. Dan setelah adanya pengumuman KPU kan, setelah itu Pak Prabowo langsung merapat ke DPP. Memang kemarin waktu di Semarang, Gus Imin juga bahwa siapapun nanti bupati, gubernur dan direkomendasi oleh DPP semua adalah satu, mendukung pembangunan Indonesia, mendukung pemerintahan yang sudah ada, yaitu Pak Prabowo dan Gibran ya. Itu. Jadi pengaruhnya nggak signifikan ya? Nggak koalisi signifikan. di pusat dengan koalisi daerah itu masih cair? Masih cair, masih cair itu. Dan juga semua kembali kepada potensi, kemampuan, visi misi dan popularitas dari calon bupati itu sendiri. Dan itu juga setiap partai itu kan mempunyai lobby-lobby dan klik sendiri untuk arah mana bupati yang memang kunci kita, bahwa mana bupati yang memang mampu, visible dan kapabilitas mampu untuk punya membangun parti, dan yang terakhir bagaimana elektabilitas juga bagus, salah satu itu. Dan memang kita sudah komunikasi, memang tadi sudah disampaikan Pak Ali, arah Gerindra memang sama-sama punya 12%, sehingga memang untuk Gerindra dan PKB meskipun kami punya kader Pak Muhyin atau dikolaborasi Muhyin Sudewo atau Sudewo Muhyin atau
mana itu nanti juga memungkinkan juga memang bupati ini di calon-calon bupati yang ada ini akan di satu paket yang tepat bagaimana untuk meraih suara yang kemenangan itu. Seperti itu saya. Kalau Gerindra gimana Mas Gubernur? Kalau Gerindra itu dinamika ini hal yang wajar Pak. Cuma nanti kita dapat tantangan yang lebih besar Pak. Kalau ke daerahan di bupati misalnya ini ada partai koalisinya dengan partai koalisi gubernur dan bupatinya ini beda, kita juga serba repot. Karena itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi itu. Nah, kami pun bagaimana pandai-pandainya kita berkomunikasi, memenangkan calon kita, dan kepentingan nasional terbawa, kepentingan daerah terbawa, kita bisa dari bawah sampai ke atas bisa terakomodir semua. Karena kedaerahan memang beda saat ini. Lobby pusat pun kita tunggu, kebijakan pusat seperti ini tuh kayak apa gitu. Kebijakan pusat itu kayak apa, nanti kita tinggal mengikuti Pak. Kalau sifatnya ke daerah itu mengikuti dari DPP kayak apa, petunjuknya kayak apa. Yang jelas saat ini arahan dari DPP maupun DPD, semua partai saat ini tidak dilarang untuk berkoalisi dengan partai manapun. Itu kita tidak dilarang untuk berkoalisi dengan partai apapun. Visi kita kepentingan kita adalah untuk merebut kemenangan di semua pilkada di daerah masing-masing. Mungkin di tingkat pati ya pati, bupati, di tingkat bupati ya gubernur. Visi kita kepentingan kita hanya itu. Bukan kok merebut, istilahnya merebut itu terus ngoyok, bukan, tapi kita bisa mengimplementasikan kepentingan rakyat ini, menyalurkan aspirasi rakyat ini kepada nanti kita jika memimpin di daerah-daerah itu. Nah, kalau kaitannya dengan koalisi di provinsi, tadi kan sampaikan bahwa kalau bisa ya sama kan gitu. Apakah memang sudah ada pengkondisian seperti itu? Ada arah ke sana? Belum ada, tapi ini kan baru isu-isu Pak, baru isu-isu tapi kebenarannya tidak nganu, tapi yang jelas isu itu ini kan tidak tahu kabarnya dari mana, hembusannya dari mana, kita sudah tahu, tapi kita selama komunikasi dengan DPD, Bapak DPD juga di tingkat provinsi juga komunikasi dengan PKB, dengan PKS, bahkan dengan semua partai. Ini yang saya tahu, tapi untuk isu-isu itu, angin sepoi-sepoi itu nanti ada istilahnya diskusi nasional, rembuk nasional lintas partai, di mana nanti mengondisikan semua kabupaten dan provinsi itu sama. Tapi isu itu tidak jelas, tapi hembusan itu banter Pak. Berarti nanti akan ada 2 poros atau 3 poros gitu ya, berdasarkan pada koalisi yang ditentukan dari pusat. Kalau Gerindra begitu? Enggak gitu. Itu kan cuma angin yang tak tahu sumbernya, karena angin, filosofi angin kan udara yang bergerak. Entah udara itu dari mana itu nggak tahu kita. Nah, ini kalau kita lihat komposisinya, Gerindra kalau bergabung dengan Nasdem itu baru 9 ya, berarti masih kurang kan gitu kan, berarti belum bisa sampai 20%. Nah, tentunya harus mencari lagi pastinya. Kemudian kalau PKB bergabung dengan Gerindra kan gitu kan, itu ada berarti sekitar 12 kan, 66 ya, 12 kan, berarti sudah mencukupi 22% itu. Ya, berarti sudah mencukupi untuk bisa mengajukan. Nah, kira-kira kalau misalkan melihat angin yang tadi katakan sepoi-sepoi itu, arahnya bagaimana ini? Apakah memang ada kemungkinan besar peluang PKB berkoalisi dengan Gerindra, ataukah mungkin PKB membuat poros sendiri? Karena kalau kita lihat komposisinya di Kabupaten Pati, yang satu-satunya bisa mengajukan calon hanya PDIP kan gitu kan. Kalau kemudian terjadi 2 poros, ada kemungkinan di Pati hanya 2 pasang calon. Kalau itu ada 2 poros. Kalau misalnya porosnya menyatu, berarti lawan kotak kosong seperti tahun 2019 ya. 2017 kemarin, sehingga itu sebenarnya sangat yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat. Karena tidak ada pilihan lain. Nah, ini kalau kita lihat komposisinya bisa 2 poros, bisa 3 poros. Nah, kalau 3 poros, kemungkinan Gerindra misalkan dengan PKB, PDIP dengan atau mungkin nanti ada tambah gabungan lagi dari Golkar,
dari P3 kan bisa aja udah bisa berdiri dari satu poros lagi. Tapi kita lihat apakah nanti dua partai ini klik, karena kita lihat juga sebenarnya kesepakatannya itu sih jadi pertimbangan utama apa sih untuk mencalonkan, untuk memilih bakal calon itu akan dikasih rekomendasi. Apa Mas? Ya, kita memang di DPC tingkat daerah ini memang dengan peraturan yang baik di PKPU dan kondisi daerah ini memang sebagai pertimbangan, dan memang calon-calon yang daftar dari kita, kita memang bisa menentukan mana kondisi perpolitikan yang dipati, mana yang memang calon bupati yang memang posisi yang elektabilitasnya bagus, visi untuk pembangunan daerah bagus. Yang terakhir memang sebenarnya pertimbangan yang paling penting adalah apakah mampu untuk membiayai saksi. Bagaimana Modal ya? Modal ya. Bukan modal money politik ini ya. Bagaimanapun proses untuk kampanye, modal kampanye konsolidasi ini. Ya ini bahasa kalau orang partai mengatakan modal konsolidasi, tapi kita sebagai masyarakat modal itu yang paling penting sebenarnya kan gitu. Ada tiga itu. Ketika punya tanpa ada modal itu bagaimana untuk bergerak mempublikasikan, buat baliho banner juga habis ratusan juta. Nah itu udah jelas pasti. Ada tiga itu yang memang rekomendasi untuk DPP mempertimbangkannya. Satu adalah kapabilitasnya bagaimana, kemudian visi misinya, kemudian terakhir memang elektabilitas, dan yang terpenting juga bahwa yang utama itu ya logistik itu untuk biaya kampanye, biaya pembuatan tim, dan lebih-lebih adalah menjaga suara itu yang terpenting itu. Kemudian memang kita tidak lepas bahwa dari PKB ini ada yang melahirkan PKB ini kan NU. Sekarang sudah ada beberapa viral bahwa kalau nggak NU, kalau bupati nggak NU, ora kan gitu ya. Memang dari PKB ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa apa suara warga NU yang digendaki juga kita akan tampung. Nah itu. Dan harapannya memang beberapa periode bupati sama sebenarnya, bahwa periode itu juga bahasannya dia mengaku NU ya. Kita sebagai ini ya, tangan panjang oleh NU itu juga merasa kecewa juga udah pemerintahan daerah. Harapannya itu bagaimana di tingkatan NU yang warganya di Pati itu mayoritas itu bisa juga mewakili di tingkatan masuk di bupati atau wakil bupati. Itu sehingga ada nasionalis dan religius itu, dan ini memang digodok. Tadi ada sementara ini kita lihat memang ada dua poros, poros putih dan poros merah ya. Yang poros merah jelas sudah jelas 20% lebih ya. Dan untuk bisa kemungkinan bisa poros ketiga ya mungkin karena suara warga NU tidak diakomodir di tingkatan bupatinya atau wakil, bisa menjadi poros yang ketiga. Menutup kemungkinan ini. Dan harapannya ya lebih-lebih yang ada ini memang tahapan untuk pendaftaran kan akhir Agustus 27 30 itu. Maka proses dalam 1 bulanan ini saya kira tingkatan DPP kemudian DPP DPC ini nanti akan digodok mempertimbangkan masuk ke Agustus. Ini udah panas-panasnya bagaimana rekomendasi satu paket ini akan turun karena sudah akan mendekati pendaftaran. Perkiraan kapan itu turun? Mendekati pendaftaran atau masih waktu panjang? Saya kira pendaftaran yang sampai 6 Agustus itu kemungkinan mungkin di detik di Agustus itu. Sampai sekarang juga di tingkatan DPP masih proses UKK se-Indonesia, pendaftaran se-Indonesia ini ada 5 berapa, maka dan Pati ini sudah ada beberapa yang dipanggil. Dan untuk mengerucut pasti di Agustus nanti sudah mengerucut satu paket lah. Satu paket itu. Kalau Gerindra gimana, Mas? Kalau Gerindra itu masih dinamis, Pak, untuk Rekom ya. Tapi yang jelas Rekom itu berdasarkan tahapan-tahapan dari bawah itu harus dilalui, Pak. Masih dinamis. Apakah nanti keluarnya satu paket atau dengan rembuk koalisi nanti mengajukan? Jika kita tidak tahu. Yang jelas Gerindra siap menyongsong Pilkada 2024 ini dan siap berkoalisi dengan partai manapun, dan insya Allah kami solid
kendaraan kita, bahkan kita sering memanasi kendaraan-kendaraan di tingkat ranting maupun di tingkat kecamatan. Saat ini memang tidak menutup kemungkinan syarat-syarat itu yang disampaikan tadi dari BKP itu kita nih. Hal yang paling terpenting dan terpenting memang surplus untuk logistik lah ya. Untuk menggerakkan di tingkat bawah itu tidak menutup kemungkinan. Itu pasti kita butuh, tapi itu semata-mata kita tidak semata-mata itu. Dan jelas berani nyalon harus berani berbasuki mawa beo. Iya. Nah, kemudian kalau ini kita lihat ada tadi saya barusan dikirimi video, ada postingan yang sebakal calon yang mendaftar Gerindra sudah menyatakan akan menggandeng wakil bupati si A, misalnya gitu. Jadi kebetulan saya juga dapat ini karena barusan ada satu sosok yang akan digandeng oleh bakal calon yang sebenarnya kalau dilihat kemungkinan untuk mendapat rekomendasi belum ada kepastian, tapi kemungkinan besar beliau akan mendapat rekomendasi, kemungkinan ya. Nah, kemudian dia juga sudah melakukan penjajakan, bahkan sudah mendeklarasikan akan mengusung wakilnya, kebetulan yang diusung itu dari wilayah Juwana. Ini tadi barusan itu. Gimana itu, Tanggem? Oh, itu kan kepentingan dari calon itu sendiri, tapi yang jelas dari DPP maupun DPD dan maupun DPC di Pilkada ini sepakat bahwa rekomendasi ini tadi tidak usulan dari si calon itu, Pak, calon bupati ini. Misalnya rekomendasi ini terserah nanti tahapan itu bagaimana, tapi tidak serta-merta terus aku dapat rekom saya memilih wakil, tidak, Pak. Yang jelas tidak. Berarti penunjukan paket dengan DPP ya? Ada penunjukan paket tapi tetap DPP ya. DPP. Jadi tidak bisa misalkan bakal calon dapat rekomendasi kemudian dia mencari sendiri gitu, enggak ya? Enggak. Itu kesepakatan dari saat pertanyakan itu. Apakah nanti rekom ini nanti keluar sendiri sebagai calon bupati dan bisa memilih wakil bebas sendiri ya? Tergantung beliau. Tidak bisa, Pak, itu, Pak. Tidak bisa. Itu memang nggak tahu ya trik beliau untuk menaikkan popularitas, nggak tahu bahwa memang beliau itu salah satu calon kita itu memang pandai, memang punya saat ini menjabat di DPR RI, mungkin hubungannya dekat dengan pusat DPP antar lintas partai itu yang diajak koalisi, bahkan selalu mendahului partainya, bahkan dari gubernur juga dia mendahului, dia mengusungnya penggemarnya itu. Yang bikin repot itu kita yang sering ditanya, Pak. Iya. Kok seperti ini. Padahal rambu-rambu itu sudah diterapkan di partai kita bahwa jangan sampai mendahului DPP. Ya mungkin itu hanya beliau saja yang ingin menaikkan rating atau gimana, saya nggak tahu. Itu mungkin tanya beliau yang lebih jelas ya. Berarti kemungkinan itu bisa berubah ya? Berubah. Artinya bisa. Ketika kemudian dia menjanjikan calon wakilnya dan ternyata DPP tidak merekomendasikan itu. Gitu ya. Tadi disampaikan dari Gerindra, Mas Kastomo itu kan kemungkinan bisa cair dan berubah gitu. Tapi ketika kemudian tadi disampaikan oleh Mas Kastomo bahwa ini kalau misalkan wakilnya gitu kan, bukan dari kader atau dari PKB, kira-kira bisa menerima nggak koalisi dengan Gerindra? Karena kan pertimbangannya begini, kalau partai itu kemudian tidak punya calon yang kebetulan dari kadernya, kan banyak dirugikan kan, seperti sampaikan Mas Gubro ini, iso-iso kita ditinggal karena pengalaman 2 kali itu bukan kadernya dan ternyata ditembelei istilah wong Jawa kan gitu kan, karena merasa tidak ada peran dari itu. Gimana menurut jenengan? Memang di tingkatan PKB ini untuk sebuah kemenangan memang bagaimana saling mendukung. Salah satunya adalah kita memang di PKB ini berusaha, kita punya kader 3 sebenarnya, yang sudah daftar Pak Muhyiddin ini, yang bupati, yang punya kapabel bagus juga, Bu Muntamah. Dia seorang perempuan tapi termasuk fight juga. Tidak mendaftar? Dia sendiri dawuh dengan partai, kalau memang itu dilamar oleh bupati, siap gitu ya. Berarti ada kemungkinan yang tidak mendaftar, bisa aja itu? Bisa juga itu, bisa juga itu. Berarti tidak harus mendaftar ya? Tidak harus mendaftar, memang kalau sudah itu keinginan. Kalau memang wakil bupati, ini pertimbangan memang bagaimana bupati itu dia klik ya. Dia soulmate dengan, karena mau membangun padi ke depan, saya kira mana yang
dikehendaki oleh bupati, dan itu juga pasti akan dimusyawarahkan di internal, baik dengan internal koalisi, baik di tingkatan DPW dan lebih DPP. Arah bagaimana selain untuk pembangunan partai, yang pasti bagaimana untuk kebesaran partai juga sebenarnya. Kita juga punya Pak Muhammadun, tapi yang saat sekarang memang yang siap untuk bupati memang bertarung ada Pak Muhyiddin. Tidak menutup kemungkinan nanti akan diolah dari beberapa calon yang daftar itu dari 8 itu, apakah Pak Muhyiddin juga dapat rekomendasi bupati atau memang nanti wakil. Begitu juga untuk yang lainnya. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana wakil-wakil kita yang ada, yang itu juga potensi punya jelas modal suara, modal suaranya jelas ini, karena juga kedekatan dengan NU. Nah itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang tidak punya kader yang digandeng, itu nanti kita juga akan musyawarah dengan DPP pasti, bahwa kita saat sekarang bagaimana kader kita bagaimana bisa menjadi wakil bupati. Nah, itu jadi syarat mutlak nggak? Ya. Karena kalau misalnya PKB nggak punya syarat mutlak kan berarti kan negonya lemah gitu kan. Lalu punya kader ini nggak dipakai, masuk dia mencalonkan kader orang yang bukan kadernya kan begitu kan? Itu jadi syarat mutlak. Kita berusaha, berusaha bagaimana di kader kita ini memang jelas sebenarnya potensi yang dimiliki dari ketiganya jelas. Lebih-lebih adalah Pak Muhyiddin yang memang sudah secara relawan sudah jelas. Karena dia punya dua kabupaten, karena dia anggota provinsi sekarang, anggota DPR provinsi itu. Nah, itu artinya berarti kalau misalkan ini yang mencalon 8 orang itu bukan kader PKB, ya siap-siap untuk kecewa kan gitu kan? Karena kan begitu. Tapi setelah tahap UKK itu memang ada 2 bulanan ini 2 bulanan ini diuji. Memang baik internal eksternal kita welcome terbuka dalam, tapi semua kan ada uji kelayakan dan ada nanti di lapangan kita akan tim survei juga. Seperti itu, Pak. Ya, kalau Gerindra ini kan merupakan warning ini, Mas. Ya, bahwa kalau misalkan mau koalisi dengan PKB, tentunya harus pikirkan kaderku harus digandeng meskipun mungkin targetnya wakil bupati kan gitu. Nah, kalau misalkan kemudian seperti ini, kira-kira Gerindra bagaimana? Karena ini misalkan harga mati lah. Berarti kemungkinan porosnya kan dia akan ketemu antara PKB dengan Gerindra gitu. Ripun. Kuncinya itu komunikasi, Pak. Komunikasi politik itu kita seringkan, kita instan, kita semakin mesra. Bagaimana win-win solusinya itu pasti ada. Bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Yen sudah memenuhi syarat, sudah dapat dari kita, Pak Sardiwa, ada Pak Rakto, ada Pak Selamat. Nanti kita sebelum rekomendasi turun itu pasti semua di pilkada diundang, sejauh mana konsolidasi dengan partai, sejauh mana dengan komunikasi dengan koalisi, sejauh mana, dan respon dari koalisi pun ditanya pastinya. Simulasi-simulasi itu pasti ada. Hal yang terpenting juga simulasi respon masyarakat di Pati bagaimana jika simulasinya seperti ini. Si A dengan si B itu pasti ada lah. Ini masih ada tengah waktu yang masih terlalu relatif dikatakan pendek dikatakan masih punya banyak kesempatan, masih banyak, dan ini minimal masih cukup lah ya. Nah, saya harap ini pesta demokrasi di Kabupaten Pati ini banyak pilihan, Pak, minimal 2 poros lah, minimal 3 cara, jadi mempunyai pilihan, tidak seperti di tahun-tahun kemarin. Iya. Terus kemudian ini, kalau kita bicara masalah pilkada, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan tadi modal gitu kan, hitungannya dengan ini merupakan logistik, ini sesuatu yang menentukan gitu. Karena kalau kita lihat pengalaman di Pati, elektabilitas baik, orangnya baik, tapi ketika kemudian logistiknya lemah, ya nggak akan bisa leading gitu loh. Kan itu hal yang wajar. Nah, kira-kira berapa sih ongkos yang mungkin diperlukan di Pati untuk jadi calon bupati atau wakil bupati untuk bisa menang? Berapa, Mas? Kalau di Pati itu kan memang dinamis, Pak. Kalau tingkat nasional kan tidak butuh uang money politik. Tidak menutup kemungkinan di pengalaman kemarin kan ya banyak money politik, kita jujurlah, kita tidak bisa mengingkari hal itu.
Cuma kami tetap berprinsip bahwa kita mendahulukan bagaimana itu calon itu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan generasi Z, generasi milenial, kita dahulukan di situ lah. Kalau mengenai politik saya nggak tahu, yang jelas politik di tingkat kabupaten itu tanpa duit, tanpa nggak jalan, Pak. Tapi kita tetap mendahulukan komunikasi dengan masyarakat, dengan pemilih. Bagaimana kita mengomunikasikan calon kita bahwa calon kita berkualitas dan bisa optimis membangun partai, itu yang kita dahulukan, Pak. Tapi kalau kita lihat memang di partai nggak ada money politik, Mas. Buktinya apa? Bawaslu tidak pernah menemukan, gitu kan? Nggak pernah menemukan. Secara de facto dan juris itu tidak ada, tapi secara entut, cara isengano, ana sing entut, ada bunyinya, ada baunya, tapi tidak bisa dipegang. Itulah di money politik. Dan ternyata Bawaslu ya kuat negang ya, nggak bisa pegang itu ya. Ini omong kasar ini, tapi tidak menentukan dinamika kita. Oke lah, dinamika itu kita sadari bahwa itu tidak menentukan ada, Pak. Kira-kira tadi saya katakan, karena kan kemungkinan calon itu ketika ada semacam uji kelayakan di pusat, mesti akan ditanya itu modalmu piro kan gitu kan. Kan harus itu, karena apa? Kalau untuk mengongkosi segalanya kan ada untuk sosialisasi, untuk bentuk tim, termasuk juga tadi uang ganti keringet orang untuk memilih gitu ya. Bukan money politik itu. Uang ganti keringat, karena Bawaslu mungkin tidak pernah menemukan itu. Ganti kerja gitu. Ganti kerja. Karena harus memilih. Itu kira-kira ini standarnya menurut jenengan. Ini kan ini sekarang masyarakat berpikir untuk di padi kira-kira butuh 50 sampai 60 minimal gitu. Bener nggak itu? Kalau 50M, 60M loh ya. Kalau 60M itu kalau di Pati, kalau diukur dengan nilai, dengan angka tidak cukup. Tidak cukup malah ya. Tidak cukup. Justru bagaimana kita bisa meminimkan operasional itu, tapi respon masyarakat bisa berangkat dari rumah ke TPS memilih salah satu calon itu. Justru ini peran masyarakat dan peran tokoh-tokoh media, peran tokoh-tokoh ini yang kita siapkan, kita sajikan. Tidak menutup kemungkinan itu kalau dihitung angka ratusan miliar Padi itu. Ratusan miliar ya malah. Dari konsolidasi, katakanlah nanti dari saksi itu yang tahun kemarin aja pemilu ini kemarin pemilu rata-rata saksinya 300 ribu kali berapa itu sudah mencapai angka 2 miliaran ya. 10 miliar lebih. Untuk saksi ya. Untuk saksi. Konsolidasi itu nggak rapat 1 kali 2 kali. Terus pendataan atau apa itu, kalau semua dihitung dengan angka, kapan majunya kita? Yang penting kita itu komunikasikan calon kita itu programnya ini, mempunyai ini, nanti di belakang kok masyarakat harus pakai itu, harus pakai uang pengganti, ya tidak menentukan, kita harus siap gitu loh. Kalau itu masyarakat masih dalam tanda kutip, tapi tetap kita sebagai orang berpolitik ingin memajukan Padi, ingin demokrasi ini semakin dewasa di Padi ini, harus kita komunikasikan visi misi calon kita, visi misi calon beradu program lah, beradu program. Tapi non desa Padi, non kecamatan Padi sudah terkenal se-Indonesia bahwa Padi itu pioner money politik, Pak. Tapi tidak pernah terjadi penangkapan Bawaslu. Tetapi secara kenyataannya seperti itu, bahwa pemain-pemain survei, pemain-pemain botoh itu ada di kota Padi. Itu kebutuhan real kan, kebutuhan real. Modal itu bukan real. Dan memang kalau kita lihat selama sekian kali pemilu, bahkan yang terakhir kemarin dikatakan pemilu yang paling barbar karena kaitan money politik betul tinggi, bukan money politik ya, uang pengganti kerja lah ya, karena di Padi nggak ada money politik. Dan itu tentunya bukan apa-apa, karena memang Bawaslu mengatakan juga nggak ada money politik, nyatanya nggak ada yang tertangkap kan gitu. Nah tinggal pertanyaannya, apakah Bawaslu mampu berfungsi seperti itu untuk mencegah money politik, ataukah dia malah semacam membiarkan gitu. Karena Bawaslu itu banyak orang sekarang mengatakan Bawaslu itu ada tapi tiada gitu, karena memang nggak fungsinya itu nggak seperti yang diharapkan. Nah ini tadi kalau Mas Gufron ini mengatakan ada sekitar, kalau 60 itu nggak cukup gitu. Nah PKB berapa? Ya, memang 2024 kita lihat di pencalonan legislatif kemarin dan presiden itu jawab memang untuk biaya politik memang
sangat mahal, apalagi di Pati ya. Pati itu sudah nggak mikir di dapil 5, sekarang 5 dapil ini sama ini. Pengeluarannya kami pengalaman aja habis 3 miliaran untuk DPRD, untuk konsolidasi, untuk kampanye lain sebagainya itu. Dan apalagi ngomong ini bupati, pemegang anggaran, penentu hijau, merahnya dan kuningnya dan putihnya Pati ke depan. Saya kira memang Pati terkenal dengan politik yang sampai sekarang posisi rekomendasi belum selesai, masih cair, belum ada pasangan paket bupati dan wakil bupati lah. Ini kan memang salah satu pertimbangan adalah biaya politik yang tinggi. Salah satu biaya politik yang tinggi itu. Kalau harapan kami memang sama, bahwa kita melihat masyarakat itu memilih memang sesuai dengan visi misi dan apa program yang sudah ada. Supaya calonnya ngirit kan gitu kan. Calonnya ngirit itu. Tapi kadang-kadang masyarakat sendiri yang memilih ini, boleh Baryo lali, dalane rusak, pertanian apalagi saat sekarang tantangan. Petani Pati Selatan berapa ratus miliar atau berapa hektar yang saat sekarang untuk masa tanam kedua ini gagal, busuk. Dan ini masuk ke Polowijo. Nah, ini juga tantangan baik pertanian, baik infrastruktur, baik ekonomi, baik UMKM juga. Kemarin demo bahwa pemindahan UMKM. Ini tantangan Pati ke depan dan bupati ini. Maka disitulah masyarakat dengan kekecewaan pemerintahan, maka itu juga akan ada efeknya bagaimana pemilu itu tidak boleh gratis. Nah, berarti kalau nggak gratis berapa itu kira-kira menurut dari PKB? Iya, kalau memang untuk saksi konsultasi kampanye, saya kira memang sampai 40 miliaran. Kalau memang untuk hari H, untuk tim-tim relawan dan sebagainya, memang ya sampai 50 sampai 70 miliar. 50 sampai 70 miliar ya. Luar biasa. Nah, kalau misalkan ini kan kita lihat kan tadi saya tidak menafikan bahwa ketika kemudian ada uji kelayakan, pasti yang paling pernah ditanyakan modalmu piro kan itu pasti. Karena apa? Kalau dia tidak ditanya itu, bisa-bisa ketika kemudian diberikan rekomendasi ternyata dia nggak punya modal, kan pasti kalah. Karena kalau saya katakan di Pati itu visi misi sebagus apapun tanpa adanya uang pengganti kerja itu nggak akan mungkin dipilih, kan begitu? Kemungkinan ya, Mas? Iya mungkin, tapi kami punya asumsi beda ya Pak. Kalau mana politik, kalau gini Pak, sama-sama itu kalau kita menang bisa membuat kesejahteraan masyarakat kalau jika harus beli. Kok sama-sama beli ya kita beli gitu, gitu loh. Kalau punya kesempatan menang, daripada dibeli orang lain yang nanti tidak tahu arahnya, lebih baik kita beli kalau memang ada yang jual itu. Tapi kita tidak mengedepankan jual beli dari situ. Program-program harus kita dahulukan, bagaimana mendidik masyarakat, generasi-generasi yang pemilih pemula ini sangat menentukan demokrasi 5 tahun yang akan datang. Mungkin hanya itu Pak. Ya, jadi kalau kita lihat memang ini sebuah dilema ya di Pati itu, karena kalau satu sisi tanpa modal, tanpa logistik yang kuat, di Pati juga kemungkinan untuk bertanding menang itu kompetisinya nggak seru kan gitu kan, nggak seru, kurang seru karena serunya karena ada logistik yang mencukupi. Nah, tentunya kalau kita lihat juga dari beberapa konfigurasi koalisi dan sebagainya, ini kalau sampaikan tadi setidak-tidaknya untuk calon itu butuh sekitar 60 sampai 70 kan itu kan. Nah, bayangkan kalau 60 70 itu saya melihat dari sekian calon siapa yang kira-kira mempunyai modal itu. Jadi kalau kita bicara masalah siapa yang akan direkom oleh partai, tentunya kita harus ngitung dari sekian calon yang sudah mendaftar di partai politik itu, kira-kira yang kemungkinan dihitung oleh partai itu mencukupi secara biaya politiknya, yaitu yang akan mendapatkan rekom kan itu. Saya kira kalau masalah visi misi dan sebagainya kita abaikan lah. Untuk di Pati penentu utama tentunya harus berkaitan dengan logistik kan itu. Baik. Saya kira apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini tentunya kita berharap ini menjadi sebuah langkah maju keputusan politik di Pati dan membuat Pati lebih baik. Dan tentunya apapun yang calonnya, apapun yang kemudian mendapatkan rekomendasi dari partai-partai itu, salah satu utamanya adalah bagaimana dia mampu menjadi calon bupati dan mampu menjadi bupati terpilih, tapi setidaknya utamakan kepentingan rakyat kan itu. Jangan sampai kemudian
Kalau kita bicara masalah modal 60 miliar, dia kan mesti mau tidak mau harus mengembalikan kan. Kalau mengembalikan itu berarti banyak juga program-program yang tersunat, ya, yang tersunat untuk digunakan kembali modal, membalik modal dari calon bupati ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang terakhir, apa yang disampaikan Mas Gufron? Kalau kami sih secara warga Pati ingin mengharap pemilu ini lebih dewasa, lebih mendidik, tidak semata-mata bupati terpilih nanti mengembalikan modal, Pak. Yang jelas kami ingin Pati lebih baik, Pati lebih demokrasi, dan bisa mendidik masyarakat luas yang ada di Pati dan asas manfaatnya. Kelak 5 tahun yang akan datang kita bisa memilih secara baik dengan hati nurani dan program-program kita. Ada kira-kira yang calon yang terpilih nggak kembalikan modalnya, ada nggak kira-kira? Harapan saya. Harapannya. Monggo, gimana Pak Kastowo? Ya, dari PKB memang bagaimanapun nanti hasil rekomendasi dari DPP dengan koordinasi dengan kita, tetap kita akan dukung untuk kemajuan Pati. Semoga Pilkada 2024 ini bisa dan baik, lancar, damai, dan memang betul-betul bupati yang menang ini nanti kita dukung bersama untuk pembangunan Pati. Terima kasih. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan, dan tentunya kita akan ketemu lagi pada perbincangan yang akan datang dengan sesi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pramudia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada perjumpaan yang akan datang. Matur nuwun atas kehadirannya. Siap.